Bab 1081. Tidak, maaf, saya khawatir Anda tidak bisa masuk tanpa reservasi. Ada apa dengan tempat ini? Kelihatannya bagus, tapi dengan banyaknya aturan, makan di sini akan jadi masalah, kata Carl, tidak tampak terlalu senang. Nicole mengeluarkan kartu emas dari sakunya. Apakah penandatangan kita bisa masuk dengan ini? Petugas layanan mengambil kartu emas dan memeriksanya. Lalu, matanya melebar, dan sikapnya berubah saat dia menatap Nicole dengan apa yang tampak seperti kerendahan hati dan rasa hormat yang baru ditemukan. Baiklah, kata staf itu. Nicole berubah menjadi Carl. Kita bisa masuk sekarang. Carl tersenyum, lebih bahagia dan puas dengan hasilnya. Setelah petugas, Nicole dan Carl memasuki gedung klub, dan saat mereka berjalan, Carl berseru dengan takjub, ternyata lebih besar dari yang terlihat dari luar. Di hadapan mereka terdapat sebuah aula yang luas dan terang benderang. Dindingnya yang dilapisi emas membuat seluruh tempat tampak megah, dan ada 4 lorong, satu di setiap sisi, yang masing-masing mengarah ke area berbeda. Apa saja menu yang ada di sana? Tanya Carl kepada petugas pelayanan yang memimpin jalan. Kami punya banyak sekali hidangan. Anda akan tahu saat melihat menunya, kata staf itu, yang tidak dapat memperkenalkan semuanya, karena terlalu banyak yang disebutkan. Dapatkan kami kamar, perintah Nicole. Yang bagus dan nyaman. Tentu, silakan lewat sini. Petugas pelayanan memberi isyarat, mempersilakan mereka masuk ke pintu paling dekat dengan mereka. Saya harap ruangan ini memiliki apa yang Anda cari. Nicole masuk dan melihat sekelilingnya, sebelum bertanya pada Carl, bagaimana daratan. Carl mengamati tempat itu, tampak tidak terlalu puas. Itu bisa lebih baik. Sebagai tanggapan, Nicole menoleh ke staf layanan. Apakah ada kamar yang lain? Ya, silakan lewat sini, jawab staf itu. Petugas layanan kemudian membawa mereka ke ruang pribadi lainnya. Apakah ruangan ini lebih sesuai dengan kebutuhan Anda? Nicole memandang Carl, yang kemudian masuk untuk memeriksa tempat itu. Tidak buruk sama sekali. Ini dia, kata Nicole sambil menoleh ke arah staf layanan. Layani kami hidangan terbaik yang Anda punya di menu. Baiklah, saya akan segera mengurusnya. Jika Anda memerlukan sesuatu lagi, silakan membunyikan bel kecil di meja dan salah satu staf kami akan segera datang, kata staf itu, lalu berjalan santai untuk menyiapkan makanan mereka. Carl menjatuhkan dirinya di sofa, dan menyalakan televisi dengan remote, sementara Nicole duduk di sebelahnya. Pilih film fiksi ilmiah terlaris, kata Nicole. Saya bukan penggemar fiksi ilmiah. Saat ini, saya sedang ingin menonton petualangan fantasi, kata Carl sambil mengutak-atik remote. Saya tidak melihat daya tariknya. Berikan saya kendali jarak jauh. Nicole mengulurkan tangannya untuk mengambil remote, tetapi pria itu menepis tangannya, menolak untuk memberikannya. Nicole melotot padanya. Kamu pikir kamu orang yang tangguh, iya. Carl dengan enggan menyerahkan kendali jarak jauh itu padanya. Kita hanya menonton film. Kenapa kamu selalu harus memaksakan diri? Apakah aku terlihat peduli? Jawabnya. Carl bangkit berdiri dan berjalan ke seberang ruangan, tampak sangat bosan. Sesaat kemudian, Nicole mendengar suara nyanyian. Sambil mengerutkan kening, dia menoleh dan bertanya, apa-apaan ini? Apakah dia benar-benar bernyanyi? Dia meletakkan remote control dan berjalan ke arah Carl, yang sedang bersenandung sambil memegang mikrofon di tangan dan memunggungi dia. Nicole mengambil yang satunya dan bergabung dengannya dalam duet, dan tak lama kemudian, duo itu mulai melanjutkan kesenangan yang mereka tinggalkan malam sebelumnya, memenuhi seluruh ruangan dengan suara mereka. Begitu mereka selesai membaca umpan terakhir, Carl menatap Nicole. Bukankah seharusnya kamu sedang menonton film? Kenapa kamu datang ke sini? Apa urusanmu? Aku akan melakukan apa yang aku mau, jawab Nicole dan melanjutkan dengan nomor berikutnya dalam daftar. Saat musik mulai mengalun, Carl menyanyikan baris pertama sebelum Nicole sempat mengucapkan kata pun. Nicole menatap dengan alis terangkat dan mengerucut. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, siap memanfaatkan momen saat dia berhenti untuk mengatur napas, dan saat dia melakukannya, Nicole berteriak, menenggelamkan suara dengan suaranya sendiri. Melihat hal ini,
Kal pasrah pada gagasan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain duduk dan menunggu sampai wanita itu selesai. Bab 1082. Saat mereka selesai dengan nomor kedua, mereka berdua kehausan dan kelaparan. Keduanya kembali ke meja, hampir meneteskan air liur saat mereka memusatkan perhatian pada hidangan yang sudah disajikan. Para staf pelayanan dengan sopan keluar setelah menyajikan makanan kepada mereka, dan setelah pintu masuk ditutup, mereka berdua langsung makan seakan-akan mereka belum makan selama seminggu. Wah, enak sekali, kata Kal setelah menggigitnya. Nicole mengangguk setuju dan menunjuk salah satu hidangan lainnya kepada Kal. Coba yang ini. Kal mengambil sepotong dan mencicipinya. Wah, indah sekali. Sepertinya Anda telah menemukan tempat yang cocok untuk kami. Tentu saja, jawabnya sambil tersenyum. Aku harus membawamu ke suatu tempat mewah untuk memastikan kau kenyang dan terhibur. Karena banyaknya makanan di meja, Nicole dan Kal pun cepat kenyang, lalu Kal meletakkan peralatan makannya. Nicole, kurasa aku tak sanggup makan lagi. Kalau terus begini, aku takkan sanggup mengencangkan ikat pinggangku. Mata Nicole menyipit saat dia tertawa. Wah, lihatlah dirimu. Sungguh tidak pantas menjadi pria tangguh, ya. Ayo, kita ke bagian hiburan. Itu akan membantu pencernaan. ISNELF Seska, Sigma M. Nicole bangkit, memimpin, dan berjalan santai menuju area hiburan. Ada banyak sekali permainan di area hiburan, dan saat Nicole berjalan, matanya menjelajahi seluruh ruangan, akhirnya menemukan permainan tembak-menembak. Kal, lihat ini. Kami punya sesuatu yang menyenangkan di sini. Kal masih terkulai di meja ketika dia mendengar Nicole memanggilnya. Penasaran, dia bangkit berdiri dan berjalan terhuyung-huyung ke arahnya. Apa itu? Permainan tembak-menembak. Mau main? Tanyanya. Sebagai tanggapan, dia menatapnya dengan alis terangkat. Yang kalah harus menanggung akibatnya. Nicole tersenyum. Ya, mari kita mulai. Tanpa penundaan lebih lanjut, keduanya memasukkan token mereka, dan permainan pun dimulai. Sekawanan zombie segera muncul di hadapan mereka dan terlatih-tatih. Kal menghabisi mereka dengan beberapa tembakan tepat sasaran lalu menoleh ke Nicole sambil tersenyum. Lihat, itu mudah sekali. Nicole tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tahu yang terbaik belum datang. Begitu ronde berikutnya dimulai, gerombolan bertambah besar, dan permainan menjadi lebih intens dalam hal kecepatan dan kesulitan. Kal mengambil pistolnya dan melanjutkan serangan, hanya menyisakan sedikit ruang dan alasan bagi Nicole untuk campur tangan. Dia berdiri diam selama 3 tingkat pertama, karena Kal dengan mudahnya menerobos masuk. Setelah melihat sekilas skor Nicole, yang masih dibatasi pada 0, di sisi kanan layar, Kal menyeringai. Kau tidak mengenai satu pun dari mereka, kan? Ayolah, zombie-zombie ini payah sekali. Silakan saja bersenang-senang, tetapi Anda akan segera menyanyikan lagu yang berbeda. Nicole menatapnya tajam dan mengambil senjatanya. Begitu tahap keempat dimulai, Kar menyadari bahwa jumlah zombie di layar jauh lebih sedikit dan bercanda, mengapa jumlah mereka begitu sedikit. Apakah hanya itu yang ditawarkan permainan ini? Tiba-tiba, sekelompok zombie muncul dari atas dan menyergap mereka. Kal melompat, langsung membidik, dan mulai menembak sementara gerombolan kedua meluncur keluar dan menyerangnya dari depan. Berusaha keras untuk menjauhkan mereka, dia bertanya, Nicole, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menembak? Menyadari Kal mulai cemas, Nicole membidik dan mulai melepaskan tembakan. Mereka berdua bekerja sama, dan dengan bantuan Nicole, mereka melewati panggung dengan relatif mudah. Nicole, kita seharusnya menjadi satu tim. Kenapa kau hanya duduk diam dan menonton? Apa kau menungguku dihajar? Kal mengeluh. Bukankah kamu seorang jagoan? Kupikir kamu tidak membutuhkan aku. Nicole mengejek. Kal tidak dapat memikirkan tanggapan terhadap ejekan itu, dan karena itu, memutuskan untuk bersikap tenang. Tentu saja, tapi dengan jumlah zombie sebanyak itu, kurasa aku tidak akan bisa menghentikanmu untuk menyerahkan pantatmu kembali padamu. Padahal, dia menyindir bahwa Nicole yang melepaskan tembakan untuk melindungi dirinya sendiri, sementara dialah yang memimpin penyerangan. Oh, baiklah kalau begitu.
Kamu tidak perlu khawatir tentangku di tahap berikutnya. Aku akan membiarkan diriku terbunuh saja, jawabnya. Ayo. Pertandingan sudah dimulai, jadi sebaiknya kau lanjutkan saja, pinta Kal. Kali ini jumlah zombie bertambah banyak dan menyerbu dari kiri dan kanan. Kal, apakah kamu butuh bantuanku sekarang? Bab 1083. Kal merasa tidak berdaya saat menyadari bahwa Nicole dapat menunjukkan dominasinya atas dirinya, bahkan dalam permainan seperti ini. Ya, silahkan. Hal ini mendorong Nicole untuk meraih senjatanya dan membersihkan zombie di sebelah kanan. Mereka berdua bekerja sama dan tak lama kemudian, mereka melenyapkan musuh-musuh mereka yang tak mati, setelah itu mereka saling tos. Ya, rasa kerja sama tim dan sinergi ini berlanjut ke beberapa permainan berikutnya, dan mereka berhasil menyelesaikan setiap tahapan dengan sekali jalan. Wah, itu menyenangkan, kata Kal. Aku rasa itu tidak semenyenangkan yang kau bayangkan, kata Nicole sambil melangkah ke sisi lain bagian hiburan. Apa maksudmu? Kal bergegas mengejarnya ke meja biliar. Kal, apakah kamu ingin mengadakan pertandingan persahabatan? Nicole menatapnya dengan alis terangkat. Tentu saja, Anda boleh melanjutkan dan memulai. Sementara itu, Jared kembali ke kantor ketika Max masuk dengan membawa kontrak untuk proyek internasional. Tuan Johnston, ini kontraknya. Silakan lihat. Baiklah. Ngomong-ngomong, aku ingin kau memeriksa sesuatu di Departemen Keuangan. Begini, perusahaan baru-baru ini melakukan beberapa pembayaran. Aku ingin kau mencari tahu kemana perginya dana itu, perintah Jared. Baiklah, saya akan segera mengerjakannya. Tidak perlu terburu-buru, jawab Jared. Kamu baru saja kembali, jadi aku ingin kamu mengambil cuti sehari dan beristirahat. Terima kasih, Tuan Johnston, balas Max, lalu meninggalkan kantor, setelah memberitahu majikannya tentang semua yang seharusnya dia lakukan. Kemudian pada hari itu, Jared masih berada di kantornya, memilah-milah dan meneliti tumpukan kertas di mejanya ketika ia mendengar suara ketukan sepatu hak tinggi dari kejauhan. Seperti yang diduga, ketukan datang tidak lama kemudian. Silakan masuk, katanya. Halo, Jared. Sudah lama ya? Suara Fiorella bergema. Apa yang membawamu ke sini, Nona Fisher? Tanya Jared, sambil menatapnya dengan wajah yang masih tersembunyi di balik dokumen itu. Cuaca di sini indah, kurasa. Fiorella tertawa dan duduk di seberang Jared. Apa yang telah kamu lakukan? Tidak ada yang terlalu penting, sungguh. Ngomong-ngomong, apakah kamu ke sini karena ingin berdiskusi denganku tentang sesuatu? Jared meletakkan penanya dan menatapnya. Jadi, aku tidak akan diizinkan datang kalau tidak ada hal penting yang perlu kubicarakan denganmu. Fiorella mencibir. Aku tidak akan mengeluh jika kau melakukannya. Jared tersenyum, terlihat lebih menawan. Akan menyenangkan jika Anda ada di dekat Anda. Akan sulit bagiku untuk pergi kalau kamu terus-terusan semenarik ini, jawabnya sambil tersenyum. Dengar, begini masalahnya. Saya punya proyek senilai 100 miliar dolar, dan saya sedang mencari mitra. Anda adalah satu-satunya yang punya motivasi dan kemampuan untuk mewujudkannya. Jadi saya di sini meminta Anda untuk mempertimbangkan kemitraan dengan saya. Terima kasih, Nona Fisher, katanya. Sayangnya, keputusan ini bukan wewenang saya. Saya yakin Anda sudah mendapat informasi bahwa Johnston Group telah menunjuk seorang ketua sementara. Setiap keputusan besar yang melibatkan perusahaan harus mendapat persetujuannya sebelum dapat dilanjutkan. Saya khawatir Anda harus menghubungi ketua sementara dan menanyakan apakah dia bersedia bekerja sama dengan Anda, kata Jared, menggunakan Henry sebagai alasan untuk menolak usulan Fiorella. Kolaborasi dengan Martin baru saja dimulai, dan meskipun itu bukan proyek besar, Jared belum mau berkomitmen pada hal lain dulu. Lagi pula, tugasnya sudah penuh, berkat proyek besar yang melibatkan Nicole. Maksudmu Henry? Aku tidak menyangka dia akan menjadi ketua. Apakah dia ada di kantor sekarang? Aku akan bicara dengannya, kata Fiorella, senyum di wajahnya memudar. Nada bicaranya dan ekspresinya menjadi dingin. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu Jared lebih sering, tidak mengantisipasi gagasan bahwa dia harus melalui Henry,
dan mendapatkan persetujuan lelaki tua itu. Bab 1084. Saya yakin dia ada di kantor. Anda harus berbicara langsung dengannya, jadi pergilah ke lantai 34 dan lihat apakah dia ada di sana. Jared membuka pintu dan mengantarnya keluar. Baginya, semakin lama dia duduk di sana, semakin banyak waktu yang akan terbuang untuk berbicara dengannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menemuimu lain waktu. Aku harus pergi ke sana dan bertemu Henry sekarang. Fiorella bangkit dan berjalan keluar pintu. Baiklah, selamat tinggal. Fiorella melangkah keluar dari kantor Jared, menaiki lift, dan langsung menuju ke lantai tempat kantor Henry berada. Ketika dia tiba di meja resepsionis, dia bertanya, apakah Henry ada di rumah? Sekretaris yang melihatnya tidak mengenalinya, dan dia juga merasa tidak sopan dan tidak pantas bagi wanita itu untuk memanggil Henry dengan nama depannya. Bolehkah saya bertanya siapa Anda dan apakah Anda punya janji? Apa? Sekarang Henry sudah menjadi ketua, dia perlu membuat janji terlebih dahulu sebelum siapapun diizinkan menemuinya. Fiorella menatap asisten itu dengan bibir mengerucut dan alis terangkat. Katakan padanya bahwa Fiorella Fisher punya sesuatu yang menarik baginya. Asisten itu mengangkat telepon dan berkata, Tuan Johnston, seseorang bernama Fiorella Fisher ingin bertemu Anda. Suruh dia masuk, kata Henry. Tuan Johnston mengatakan Anda dipersilakan masuk. Asisten itu menatap Fiorella dengan ekspresi bingung, sambil berpikir, siapa wanita ini? Siapa dia yang berani meminta masuk dan meninggikan suaranya di depan kantor Ten Johnston? Fiorella mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Henry menatapnya dengan tatapan kosong, dan bahkan tidak mau berdiri. Kalau dulu dia pasti sudah bergegas keluar kantor untuk menyambutnya. Dia memberi isyarat, Nona Fisher, silakan duduk. Tuan Johnston, saya akui Anda telah mendapatkan kantor yang cukup mewah, komentarnya. Meskipun Fiorella mungkin sengaja memanggilnya Tuan Johnston, dia tidak menyukai Henry, bahkan sedikit pun. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa tempat itu bahkan lebih luas dan mewah dibandingkan dengan kantor Jared. Henry sama sekali tidak peduli dengan panggilan apa yang diberikan kepadanya, dan ia menganggap itu sebagai pujian. Tidak apa-apa, dekorasinya adalah hasil kerja karyawan saya. Saya secara khusus menginstruksikan mereka untuk menjaga kesederhanaan, tetapi tampaknya itulah yang ada dalam pikiran mereka. Apapun itu, menurut saya itu tampak menakjubkan, dan tetap menerimanya. Tuan Johnston, Anda sungguh seorang pria yang rendah hati, kata Fiorella, nadanya dingin dan wajahnya kosong. Kamu jarang berkunjung, jadi aku harus bertanya, apa yang membawamu ke sini hari ini? Henry mengerutkan kening saat dia mulai mengamatinya. Tuan Johnston, tampaknya Anda telah mengubah penampilan dan perilaku Anda sejak Anda menjadi ketua. Fiorella duduk dan menatapnya dari sofa. Henry meninggalkan kursinya dan bergabung dengannya di sofa juga. Oh, baiklah. Langsung ke intinya, saya punya proyek senilai $100 miliar, Tuan Johnston. Saya penasaran apakah Anda tertarik untuk bermitra, kata Fiorella sambil mengamati ekspresi wajah Tuan Johnston. Oh, aku mendengarkan dengan saksama. Henry tersenyum lebar. Ini adalah proyek energi baru dengan prospek masa depan yang sangat besar, bisnis yang menguntungkan, harus saya katakan. Fiorella berkata, dan mulai menyampaikan idenya dengan kefasihan khas seorang pebisnis selama beberapa jam berikutnya. Lalu, dia berhenti. Tuan Johnston, saya minta maaf, tapi saya sedikit haus. Henry, yang mengerti maksudnya, bangkit dan pergi ke mejanya untuk menelepon. Anda mau minum apa? Apakah kamu punya kopi? Tentu saja kami melakukannya. Tolong bawakan 2 cangkir kopi, perintah Henry melalui telepon. Dalam waktu singkat, sekretaris itu masuk sambil membawa 2 cangkir kopi dan meletakkannya di atas meja di depan Henry dan Fiorella. Fiorella melirik asistennya, meraih cangkir kopinya, dan menyeruputnya. Kopinya tidak buruk. Meskipun dia tampak bermaksud baik, dia menyindir bahwa menyeduh kopi adalah satu-satunya hal yang mampu dilakukan sekretaris itu. Bab 1085. Henry, setelah mendengar apa yang Fiorella katakan tentang kopi itu, mengambil cangkirnya dan ikut menyesapnya.
Rasanya memang enak. Fiorella meliriknya sekilas lalu berbalik sambil menyeringai. Dia tahu bahwa Henry telah menggemakan sentimennya tanpa mengetahui apa yang dimaksudnya ketika dia mengatakan apa yang dikatakannya. Tuan Johnston, apakah Anda tertarik dengan kerjasama yang baru saja saya usulkan? Tanya Fiorella, mengalihkan pembicaraan kembali ke topik. Di atas kertas, ini tampaknya merupakan proyek yang sangat bagus, tetapi akan memakan waktu 3 tahun bagi kami untuk memperoleh hasil yang berarti, yang menurut saya merupakan penantian yang lama, jawab Henry. Meskipun ia tidak sepintar Jared dalam urusan bisnis, ia tetap mampu mengambil keputusan berkat pengalamannya yang luas dalam industri tersebut. Itulah yang diharapkan dari sebuah proyek dengan skala dan kualitas seperti ini, katanya, sambil mencoba membujuk Henry agar ia dapat bekerja sama dengan Jared. Mencapai titik impas dalam waktu 3 tahun bukanlah hal yang lambat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kami harus melindungi taruhan kami pada proyek-proyek berkualitas ini. Proyek-proyek kecil mungkin menawarkan hasil yang cepat, tetapi konsekuensinya, hasilnya akan rendah, yang pada akhirnya, menghasilkan pemborosan waktu dan sumber daya. Bagi kami, waktu adalah uang, dan saya percaya bahwa waktu kami yang berharga harus digunakan untuk berinvestasi pada proyek-proyek dengan hasil yang tinggi. Terima kasih, Nona Fisher, karena telah mempertimbangkan kami untuk gagasan proyek yang luar biasa ini. Namun, ini adalah proyek senilai $100 miliar, jadi Anda harus memberi saya waktu untuk memikirkannya. Jawab Henry, tidak menerima maupun menolak tawaran tersebut, karena ia ingin tetap mempertahankan pilihan tersebut. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu dan menunggu kabar baik darimu. Fiorella berkata, tidak ingin berlama-lama lagi, seperti yang sudah ia katakan dengan jelas. Izinkan saya mengantarmu pergi. Tidak apa-apa. Fiorella menolak dan meninggalkan kantor sendirian. Kembali ke tempat semula, duo ini sudah memainkan 2 pertandingan. Baik Nicole maupun Cal masing-masing memenangi 1 set, dan sekarang pada set ketiga, Nicole berhasil memasukkan semua bola kecuali 2, sementara Cal tidak mencetak 1 pun. Melihat Nicole akan menang lagi, dia berkata, "Hei, kali ini jangan terlalu keras padaku." Nicole memasukkan bola lainnya ke dalam kantong dengan bunyi gedebuk. Lalu, dia melihat ke papan skor dan melihat Cal telah gagal dalam setiap tembakan yang dicobanya. Nicole menatap Cal dengan tatapan main-main. Baiklah, katanya, dan dengan sengaja melesetkan tembakannya, memberi Cal kesempatan untuk mencetak gol. Cal mengarahkan tongkatnya ke meja biliar dan mengamati biliar, sambil bergumam, aku akan malu jika tidak berhasil memasukkan bola ini dalam sekali percobaan. Sayangnya baginya, Nicole telah mendengar apa yang dikatakannya. Apakah kau benar-benar perlu menjaga harga dirimu di hadapanku? Mendengarmu mengatakan itu benar-benar membuatku sedih. Aku laki-laki, dan aku tidak boleh membiarkan diriku dipermalukan lebih jauh, oke? Cal melirik Nicole sekilas, lalu mulai membidik. Baiklah, baiklah. Bola biliar Cal mengenai bola biliar, dan masuk ke kantong dengan bunyi gedebuk. Namun, saat dia bersorak dan menepuk punggungnya sendiri, Nicole tampak acuh tak acuh. Apa gunanya berbahagia kalau baru sekali mencetak gol? Cal membidik bola yang agak jauh, memukul bola isyarat, dan memasukkan bola biliar keduanya sebelum menoleh ke Nicole. Lihat, itu bahkan tidak terjadi sekalipun sekarang, kan? Ayolah, dari mana ini? Apa kau yakin kau tidak sedang mengompensasi sesuatu yang berlebihan? Nicole menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Komentar pedas Nicole mungkin telah menghancurkan rasa puasnya terhadap dirinya sendiri, tetapi itu juga telah membangkitkan semangat juangnya. Dia harus melakukan pukulan telak, agar Nicole tidak menertawakannya lagi. Dengan wajah penuh harap, ia berhasil mendaratkan beberapa pukulan berturut-turut, meninggalkan semua bola biliar kecuali 1 di atas meja. Aku akan menang, jadi bersiaplah menelan kata-katamu dan membayar makanannya. Serunya. Ini belum berakhir. Kita belum tahu siapa yang akan menang, kata Nicole, tetap tenang dan kalem seperti biasanya. Baiklah, anggap saja ini kekalahan yang terhormat dari pihakmu. Cal tersenyum. Dengan memukul tongkat biliar, ia melemparkan bola terakhir ke dalam kantong. Sampai sekarang,
Yang tersisa hanyalah bola isyarat dan bola 8 milik Nicole di sisi kiri meja. Jika dia dapat mengantongi bola biliar hitam, dia akan menjadi pemenang pertandingan. Nicole, yang berdiri di pinggir lapangan, tidak panik sekalipun melihat Cal telah menusuk semua bolanya. Sebaliknya, dia menyesap minumannya. Cal lalu berhenti bermain, menghampiri Nicole, dan berkata, "Jika kamu bersedia menyerah, aku akan duduk saja dan menyelamatkanmu dari rasa malu." Bab 1086. Mengapa kamu tidak mulai dengan memasukkan bola terakhir? Nicole mencibir dan memutar matanya ke arahnya. Cal menyipitkan matanya dan mengacungkan jempolnya. "Baiklah, aku harus mengakui bahwa kepercayaan dirimu mengagumkan." Kemudian, ia kembali ke meja, membidik, dan mempersiapkan diri untuk tembakan kemenangan, tetapi sebelum ia memukul bola isyarat, ia melirik ke belakang ke arah Nicole. "Apakah kamu yakin tidak akan mengakui kekalahan?" Nicole melambaikan tangannya seolah hendak mengusirnya, dan Cal pun mulai mengantongi bola 8. Ia berjalan ke arah Nicole dengan raut wajah puas dan puas. "Kau menolak untuk menyerah bahkan setelah aku memberimu kesempatan, tapi aku tetap menang. Apa yang memalukan dari semua itu? Ini hanya permainan. Sekarang setelah kita makan dan bersenang-senang, ayo kita pergi dari sini." Nicole berjalan keluar dengan langkah percaya diri, seolah-olah dia tidak kalah sama sekali. "Kau tahu, ada sesuatu pada sikapmu yang memberitahuku bahwa itu tidak tulus," kata Cal. Segera setelah itu, Nicole tiba di meja resepsionis dan bertemu dengan staf layanan. "Bolehkah saya minta tagihannya?" Petugas layanan itu menatapnya, dan dengan nada hormat, berkata, "Nona Riddle, sebagai seseorang yang memiliki kartu emas, Anda tidak diharuskan membayar." Sebelum Nicole bisa mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan, Cal menoleh ke arah anggota staf itu dengan terkejut. "Tunggu, kita tidak diharuskan membayar karena dia punya kartu emas. Tuan, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda," kata anggota staf itu. Nona Riddle adalah pemegang kartu emas, dan salah satu keistimewaan yang diberikan kepadanya, tetapi tidak kepada pelanggan tetap kami, adalah bahwa ia tidak diharuskan membayar sepeser pun saat makan di tempat kami. Cal menatapnya, tercengang dengan apa yang baru saja didengarnya. "Aku tidak tahu kalau kau begitu dihormati. Baiklah, karena tidak seorang pun di antara kita yang harus membayar tagihannya, ayo kita pergi saja." Nicole berjalan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa sedikit pun rasa bangga. Sepanjang jalan, saat dia mengantarnya ke pabrik Martin, Cal meliriknya. "Kita mau kemana sekarang?" "Ke pabrik." "Pabrik? Apa yang sebenarnya kita lakukan di sana?" Cal bertanya dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia memang memiliki pabrik. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Jawabnya, "Anda mungkin berpikir bahwa saya tidak memiliki tempat seperti itu, bukan?" "Tunggu, bagaimana kau tahu apa yang sedang kupikirkan?" Cal menatapnya dengan tidak percaya. "Apakah kamu membaca pikiranku?" "Aku tidak bisa membaca pikiranmu. Pikiranmu terlihat jelas di wajahmu." Nicole memutar matanya ke arahnya. "Benarkah?" tanya Cal, menolak mempercayainya. Segera setelah itu, keduanya tiba di pabrik Martin. Nicole keluar dari mobil dan masuk, memperhatikan kerumunan karyawan yang sibuk dengan tertib. Di antara mereka ada insinyur yang sebelumnya meremehkannya. Ketika dia melihatnya, dia berlari ke arah mereka dan menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. "Hai, Nona Riddle." Nicole menatapnya. Mengenalinya sebagai insinyur yang berkelahi dengannya, dia tetap bungkam, mengangguk, dan terus berjalan. Setelah beberapa langkah maju, dia berhenti, dan mendapati bahwa sang insinyur masih berada di belakangnya, membuntuti mereka berdua. "Kenapa kamu mengikutiku? Bukankah seharusnya kamu sedang bekerja?" Menyadari masalahnya, sang teknisi tersenyum, mundur, dan pergi. "Nicole, siapa orang itu dan apa masalahnya? Kenapa dia bertingkah seperti anjing saat melihat tuannya?" Cal melirik ke arah insinyur itu, lalu kembali menatap Nicole. "Kau tahu siapa insinyur yang pernah kuberi pelajaran? Dia orangnya." Cal mengangguk mengerti dan mengarahkan pandangannya ke peralatan itu. "Apa yang diproduksi oleh mesin-mesin ini?" Dia menatapnya dan memberi isyarat agar dia ikut. "Ikuti aku."
Sesampainya di tempat perakitan komponen produk yang telah selesai, Nicole mengambil salah satu sampel yang telah lolos pemeriksaan kontrol kualitas dan menyerahkannya kepada Carl. Ini dia. Apa ini? Carl mengambil The Beacon dan memeriksanya. Ini adalah perangkat medis baru yang dikembangkan oleh Martin. Perangkat ini dapat mempercepat proses pemulihan bagi mereka yang menderita kondisi medis, Nicole memperkenalkan. Apakah itu benar-benar bagus? Carl mengamati Beacon kecil itu dengan tak percaya. Bab 1087. Nicole mengeluarkan pisau entah dari mana dan menatap Carl. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa terus mencoba melukai dirimu sendiri. Ayolah, apakah menurutmu aku sebodoh itu? Kamu juga tampaknya tidak begitu pintar. Nicole menyarungkan pisaunya dan berjalan ke salah satu ruang kantor. Di sana, dia melihat seseorang yang dikenalnya, dan tanpa ragu, dia berjalan menghampiri dan menepuk bahu orang itu. Nicole, Kelly berbalik dan berteriak kaget saat melihat Nicole. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Nicole, matanya terpaku pada apa yang dipegang Kelly. Tidak banyak, hanya menyelesaikan sesuatu untuk Tuan Wyans. Ngomong-ngomong, kapan Anda sampai di sini? Tanya Kelly, senang melihatnya. Aku baru saja tiba dan disinilah aku, tak sengaja bertemu denganmu. Jawab Nicole sambil tersenyum. Kelly menanggapi dengan tertawa kecil. Kamu tidak pernah bosan bekerja di sini, kan? Nicole menatap Kelly. Sama sekali tidak. Harus kukatakan, setiap hari adalah hari yang memuaskan, karena ada begitu banyak yang harus kulakukan, jawab Kelly, meskipun ia tampak sangat lelah. Kamu tidak harus berada di sini besok, kata Nicole. Datanglah ke rumah sakit dan bantulah aku dengan merawat orang tua ini. Rumah sakit. Tentu, aku akan senang menemanimu kemanapun. Kelly tersenyum. Di mana Martin? Saya pikir dia ada di kantornya di atas. Baiklah, aku akan memeriksanya. Nicole menuju ke atas. Kalau begitu, aku tinggalkan saja. Saat pintu kantor terbuka, Nicole langsung masuk. Ketika Martin melihatnya, dia berseri-seri. Kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan datang. Aku tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi mengapa aku harus memberitahumu sebelumnya? Lagi pula, kunjungan mendadak seperti ini akan membuatku tahu apakah kamu bermalas-malasan. Nicole tersenyum dan masuk, lalu duduk. Perkenalkan, ini temanku, Carl, dan ini Martin yang baru saja aku sebutkan, kata Nicole sambil memperkenalkan kedua pria itu. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Carl memandang Martin sambil tersenyum. Martin menanggapi dengan ramah. Halo, Martin. Dia tidak percaya saat aku mengatakan padanya bahwa The Beacon itu bagus, jadi aku ingin kamu menunjukkan padanya. Nicole menatap Martin dengan alis terangkat. Tentu. Martin meraih Beacon di mejanya, dan mencari mouse untuk menguji perangkat itu. Tidak ada tikus di sini. Ayo kita keluar dan mencarinya. Kemudian ketiganya keluar dari ruangan dan menuju ke bawah bersama-sama. Bagaimana mungkin ada tikus di pabrik jika tidak ada tikus sama sekali? Pikir Martin, ingin sekali menguji coba penemuannya dengan sesuatu, tetapi ketika mendengar suara jeritan, ia pun bergegas menuju sumber suara itu. Apa yang sedang terjadi? Tuan Wyans, Yo tidak sengaja melukai dirinya sendiri saat bekerja di mesin itu, kata salah seorang pekerja. Saya pikir kita perlu membawanya ke rumah sakit terdekat. Coba aku lihat. Martin berjalan mendekat dan memeriksa luka di lengan Yo. Tidak perlu ke rumah sakit, karena saya bisa mengurusnya. Dia menoleh ke Carl. Carl, izinkan saya menunjukkan apa yang dapat dilakukan The Beacon. Setelah menyelesaikan kalimatnya, ia menekan tombol merah, mengeluarkan jarum suntik berisi ramuan penyembuhan cepat dari kompartemen, dan menusukkan jarum ke lengan Yo. Melihat obat itu langsung bereaksi, Martin melirik Carl. Bagaimana menurutmu? Luar biasa. Carl berteriak, matanya tertuju pada luka Yo dengan takjub. Itu adalah luka kecil yang biasanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk sembuh, tetapi dengan suntikan Martin, lengan Yo pulih dalam hitungan menit. Martin, bagaimana kamu bisa menemukan The Beacon? Tanya Carl. Efek penyembuhannya sungguh ajaib. Martin tersenyum padanya. Penyembuhan cepat adalah salah satu fitur terbaik The Beacon. Butuh waktu lama bagi saya untuk mengembangkannya.
Jika tidak berfungsi sebaik ini, saya tidak akan memproduksinya secara massal. Bab 1088. Wah, kamu jenius sekali. Aku tidak percaya kamu benar-benar menemukan sesuatu yang futuristik seperti ini. Bolehkah aku membelinya? Tanya Carl, ingin membelinya karena dia merasa perangkat ini akan berguna baginya. Bukankah kamu skeptis terhadap hal itu? Goda Nicole. Mengapa kamu ingin mendapatkannya sekarang? Bagaimana mungkin aku meragukannya sekarang? Hanya saja, tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Jelas Carl, wajahnya memerah karena malu. Kamu tidak perlu membelinya. Nicole menatap Carl dan tersenyum. Aku akan memberikan salah satunya padamu. Apakah kamu yakin akan hal itu? Dia menatap Nicole dengan tak percaya, sambil berpikir bahwa Nicole hanya mempermainkannya. Tidak apa-apa kalau kamu tidak menginginkannya. Dia berbalik dan menuju pintu keluar. Carl mengejarnya sambil terbata-bata. Oh, tentu. Tolong, ambilkan satu untukku. Kapan aku bisa mendapatkannya? Kamu akan mendapatkannya nanti saat aku pergi, jawabnya. Martin, saat Carl datang untuk menerima pesanannya, kamu bisa berikan dia The Beacon terbaru yang baru saja aku pesan. Nicole melirik ke samping ke arah Martin dan memberi perintah. Martin menatap Carl sejenak lalu menoleh ke Nicole. Dipahami. Baiklah, sebaiknya kita berangkat sekarang, katanya sambil menyerahkan beaconnya kepada Carl sambil mulai berjalan pergi. Sampai jumpa, Martin melambaikan tangan. Ini milikmu. Carl menerima The Beacon, dan mengenakannya di lengannya dengan ekspresi gembira. Wah, benda ini terlihat sangat keren bagiku. Cocok dengan estetikaku. Nicole meliriknya. Memang, itu terlihat bagus pada dirimu. Apakah kita sudah berangkat? Carl melirik kembali ke arah Martin. Ya, kecuali kalau kau memang berniat untuk bermalam di sini. Aku tidak keberatan meninggalkanmu di sini kalau itu yang kau inginkan, kata Nicole tanpa meliriknya lagi dan masuk ke mobilnya. Mengapa saya ingin tinggal di pabrik? Tanyanya dan masuk ke dalam kendaraan, takut Nicole akan meninggalkannya. Kamu tinggal di mana? Tanyanya. Aku akan mengantarmu pulang agar kamu bisa beristirahat. Apakah ada kegiatan untukmu? Tanyanya sebagai tanggapan. Aku bisa menemanimu jika kau mau, jawab Nicole. Tidak, aku hanya akan pergi berkunjung ke rumah nenekku. Sekarang aku sudah di sini, kita berdua bisa mengunjunginya bersama-sama. Carl menyatakan, mengetahui bahwa dia tidak mempunyai hal lain yang lebih baik untuk dilakukan di hotel tempat dia menginap. Setidaknya dia akan punya seseorang untuk diajak bicara jika dia ikut. Baiklah, kedengarannya bagus bagiku, kata Nicole sambil menginjak pedal gas dan berjalan menuju villa dengan pemandangan laut. Di sini indah. Carl memandang keluar jendela dan mengagumi laut yang membentang di cakrawala. Ya, saya suka bersantai di balkon dan memandangi laut saat tidak ada hal lain yang bisa saya lakukan, katanya. Kadang-kadang saya bisa terus memperhatikan pemandangan sepanjang sore. Ngomong-ngomong, apakah Anda melihat bangunan di depan? Itu villa. Wah, besar sekali. Carl berseru sambil menatap satu-satunya villa yang menghadap ke laut. Tentu saja, katanya saat tiba di villa. Itu hadiah dari kakekku untukku. Lalu, dia memasuki jalan masuk. Tunggu, mobil siapa ini? Nicole bertanya saat dia melihat mobil asing terparkir di halaman. Mungkinkah itu Jared? Carl bertanya sambil mencoba menebak. Tidak mungkin itu dia. Itu bukan mobilnya. Kurasa kita akan tahu begitu kita masuk. Nicole memarkir mobilnya dan melangkah anggun ke dalam villa. Saat Nicole dan Carl memasuki ruang tamu, mereka melihat seorang pria duduk di sofa, mengobrol dengan Mrs. Riddle. Sir, Nicole, kamu kembali. Kata Nyonya Riddle saat dia melihat Nicole masuk. Pria di sofa itu berbalik untuk melihat pintu masuk. Nicole, apa yang membuatmu menjauh begitu lama? Harvey bertanya sambil menatap Nicole dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Saya dengar dari Nyonya Riddle bahwa Anda tidak mengunjunginya selama beberapa hari. Nicole melotot padanya dan langsung berlari ke arah Nyonya Riddle. Nenek, mengapa kamu mengizinkannya masuk? Pertanyaan apa? Harvey melirik Carl lalu kembali menatap Nicole, wajahnya merah karena malu. Mengapa saya tak bisa ada di sini?
Tidak apa-apa kalau Nicole ingin mengejekku di depan teman-teman dan keluarga, tapi bagaimana mungkin dia melakukannya di depan orang asing? Pikir Harvey. Bab 1089. Harvey menatap Carl dan bertanya, dan siapa ini? Seorang temanku, jawab Nicole, mengabaikan keinginan untuk memperkenalkan mereka satu sama lain. Hai, namaku Harvey Ellison. Temannya juga. Harvey mengulurkan tangannya ke Carl. Carl, yang merasakan bahwa Nicole tidak berhubungan baik dengan pria di depannya, memberikan jawaban singkat. Ia bahkan tidak menjabat tangan Harvey. Melihat hal ini, Harvey menarik tangannya, duduk dengan canggung, dan menoleh ke Nicole, apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini? Apakah Tuan Johnston, Sir, sudah bangun? Sejak Jared kembali, Harvey tidak mengunjungi rumah sakit. Dia sudah bangun, kata Nicole, sebelum menoleh ke arah Mrs. Riddle, Sir, dan memperkenalkan Carl kepada neneknya. Nenek, ini sahabatku, Carl. Halo, Nyonya Riddle, Sir, sapa Carl. Nyonya Riddle, Sir, yang memperhatikan tubuh Carl yang tinggi dan atletis, tertawa, anak laki-laki ini kelihatannya bugar. Kamu sebaiknya makan lebih banyak nanti. Nicole menoleh untuk melihat Carl. Nenek benar, dia memang kekar. Saat Nicole dan neneknya mengobrol, Harvey duduk di sudut kecilnya yang tenang, dan memperhatikan mereka. Ia merasa dikucilkan karena tidak seorang pun mau repot-repot berbicara dengannya. Seolah-olah Nyonya Riddle, Sir, telah melupakan kehadirannya juga. Karena tidak merasa puas lagi dengan pengabaian itu, Harvey memutuskan untuk menyela pembicaraan mereka. Nyonya Riddle, Sir, apakah Anda mendapat sinar matahari hari ini? Nyonya Riddle, Sir, memandang Harvey. Hah? Maksudku, apakah kamu ingin pergi ke balkon dan berjemur di bawah sinar matahari? Tanya Harvey. Tentu, Nyonya Riddle, Sir, mengangguk, saya akan menemani Anda. Nicole membantu Mrs. Riddle, Sir, up. Melihat hal ini, Harvey bergegas mendekat dan membantu wanita tua itu tetap berada di sisi lain. Carl bingung ketika dia melihat mereka berdua bergegas menolong Mrs. Riddle, Sir. Dia masih cukup kuat dan sehat. Apakah dia benar-benar membutuhkan dua orang di sisinya untuk menopang dirinya? Harvey menyeringai saat melihat Carl menatap kosong ke arah mereka. Dia merasa bahwa dia akhirnya diberi kesempatan untuk bersinar, dan saat Harvey dan Nicole mengantar Mrs. Riddle, Sir, ke balkon, Carl mengikutinya dari dekat di belakang. Nicole melotot ke arah Harvey. Kenapa orang ini ada di mana-mana? Dia hanya ingin mendapatkan perhatian dan poin tambahan. Mereka semua duduk setelah membawa Nyonya Riddle, Sir, ke balkon, dan saat angin sepoi-sepoi bertiup dan membelai wajahnya, Nicole menatap ke arah laut. Cuaca hari ini begitu indah. Harvey mengangguk setuju. Ya, kita semua sebaiknya bersantai saja dalam suasana seperti ini. Nicole menoleh ke arah Harvey dan menyarankan, mengapa kita tidak bermain voli di pantai? Harvey menatapnya dengan ekspresi setuju. Itu ide yang bagus. Tapi, nenek baru saja datang. Keduanya serentak mengalihkan perhatian mereka kepada Nyonya Riddle, Sir, setelah itu Harvey mengajukan saran yang berani. Mengapa tidak membawanya? Nicole merenung sejenak. Dia tidak dalam kondisi yang baik untuk bermain bola voli. Harvey memutar matanya dan mengerutkan kening. Siapa bilang dia akan bermain dengan kita? Dia bisa menjadi wasit kita. Yah, kedengarannya seperti ide yang bagus. Nicole menjawab, sambil merasakan bahwa Harvey terkadang mampu memancarkan aura cemerlang. Saat itulah Tia masuk sambil membawa sepiring penuh buah-buahan. Makanlah, Nicole. Nicole memandang Tia dan melirik ke sekelilingnya. Menyadari bahwa ada 4 orang yang hadir, dia menyimpulkan bahwa mereka dapat bekerja sama secara berpasangan. Tia, apakah kamu mau bermain voli bersama kami? Tentu saja. Tia tersenyum lebar. Dan Carl? Tanya Nicole. Ya, tentu saja, jawabnya. Baiklah, kalau begitu kami akan membawa nenek, kata Nicole. Hai nenek, kami akan mengajakmu ke pantai untuk bermain voli. Mrs. Riddle, Sir, melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan. Kalian bisa lanjutkan saja. Saya rasa saya tidak bisa bermain sama sekali. Jangan khawatir, kamu bisa menjadi wasit kami. Kamu juga bisa berjemur di sana,
kata Nicole, sambil membantu neneknya berdiri. Bab 1090. Mereka semua berjalan anggun ke pantai dengan kursi dan payung di tangan. Ketika mereka telah menemukan tempat yang mereka inginkan, Cal mulai mendirikan payung sementara Harvey menata kursi, dan Nicole serta Tia mendudukkan Mrs. Riddlesr. Nenek, kamu bisa duduk saja di sini dan menonton kami bermain, kata Nicole. Di sisi manapun bola mendarat, Anda dapat melanjutkan dan mengurangi poin untuk sisi tersebut. Nyonya Riddlesr terus menganggukkan kepalanya, tetapi Nicole tidak yakin apakah neneknya benar-benar memahami instruksinya. Baiklah, mari kita bagi menjadi beberapa tim. Nicole menoleh ke yang lainnya. Apa rencananya? Tanya Harvey. Aku akan bekerja sama dengan Cal, dan kau akan bekerja sama dengan Tia, kata Nicole, yang tidak ingin berada di tim yang sama dengan Harvey. Di sisi lain, Harvey ingin bekerja sama dengan Nicole, tetapi karena Nicole telah menjodohkannya dengan Tia, ia tidak dapat menolak. Melakukan hal itu hanya akan membuat Tia merasa canggung. Baiklah, ayo kita berangkat, kata Nicole. Kalian berdua dapat memutuskan siapa yang akan memulai lebih dulu dengan permainan kertas, gunting, dan batu. Cal menyarankan, dan mereka pun melakukannya. Saya menang. Nicole berteriak dan memulai permainan. Dengan keras, Nicole memukul bola itu dan melemparkannya ke sisi berlawanan. Akan tetapi, Harvey bertindak cepat dan lincah, ia berlari cepat dan memantulkannya kembali kepadanya. Nicole siap untuk memukul bola lagi. Begitu bola telah mencapai sisi lapangannya, ia segera merentangkan tangannya dan melontarkan bola ke atas dan melewati net. Sekali lagi, Harvey membalas dan mengirimkannya terbang kembali padanya. Melihat Harvey memantulkannya kembali, Nicole malah mengirim bola itu ke Tia, dan karena Tia tidak benar-benar tahu cara bermain, bola itu menyerempet tangannya dan jatuh ke tanah. Dengan demikian, Nicole telah memenangkan ronde pertama. Meskipun demikian, Harvey melangkah maju dan menyemangati Tia. Jangan khawatir, mari kita coba lagi. Kali ini, Nicole menghindari Harvey dan fokus menyerang Tia, dan seperti yang diduga, Tia tidak dapat melacak, apalagi memantulkan bola kembali, dan dengan demikian, Nicole memenangkan ronde kedua. Setelah Nicole memenangkan beberapa ronde berturut-turut, Harvey menghentikan permainan. Nicole, menurutku tim kita tidak seimbang dalam hal tingkat keterampilan. Menurutku, kita harus menata ulang mereka. Nicole bertanya, bagaimana kita bisa melakukan itu? Harvey mempertimbangkan pertanyaannya sejenak, dan setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, baik kamu maupun Cal memang jago dalam hal ini, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk Tia dan aku. Mengapa aku tidak bertukar tempat dengan Cal? Itu akan menyamakan kedudukan. Nicole menoleh pada Cal, yang tidak keberatan. Baiklah, mari kita lakukan itu. Pertama-tama, mari kita istirahat. Nicole melangkah ke arah Mrs. Riddlesr. Kita lanjutkan sebentar lagi. Nenek, apakah kamu melihat itu? Tanya Nicole. Saya menang beberapa ronde berturut-turut. Saya melihatnya. Bola itu berterbangan ke sana kemari. Itu membuat saya pusing, jawab Mrs. Riddlesr. Mereka tertawa terbahak-bahak saat mendengar jawabannya, suasana di pantai memang hidup. Setelah istirahat mereka selesai, Nicole berdiri dan berbalik untuk melihat mereka. Apakah kalian siap? Ayo, teriak Harvey. Ia tampak bersemangat. Kini setelah ia berada di tim yang sama dengan Nicole, ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuannya kepada Nicole. Tia, kau bisa menyerang dari depan. Aku akan menjaga keenam orangmu, kata Cal, menjelaskan strateginya kepada Tia. Tentu saja, tapi aku tidak begitu pandai melakukannya. Tia menatap Cal dan tersipu. Tidak apa-apa, aku akan di sini, jawab Cal, nadanya memancarkan rasa percaya. Nicole, kamu bisa tetap di depan. Aku akan mengurus di belakang. Harvey berkata dengan nada percaya diri kepada Nicole. Baiklah, jawabnya. Saat pertandingan dimulai, Tia membuka dengan melontarkan bola ke area yang tidak dijaga tim lawan. Sebagai tanggapan, Nicole bergegas mendekat dan memantulkannya ke udara. Kemudian, Harvey melompat dan mengirim bola terbang ke arah Cal.
Cal menangkap bola dengan relatif mudah dan mengirimnya kembali ke tanah melintasi net, memenangkan permainan. Melihat hal itu, Tia berputar kegirangan dan memberi Cal tos. Dia benar-benar mendapatkannya. Harvey mendesah, berpikir bahwa Cal tidak akan mampu meraih bola tersebut karena jaraknya agak jauh darinya saat bola itu melewati net. Namun, Cal tidak hanya menangkapnya, ia juga mengirimkannya kembali dengan tembakan yang melesat ke arah mereka dengan kemenangan. Pada ronde berikutnya, Tia kembali membuka dengan sebuah tembakan melintasi net. Nicole melihat ini dan mengirim bola itu kembali ke mereka, mendorong Cal untuk melompat ke depan dan menendangnya. Saat bola melayang melewati Nicole, Harvey berpikir bahwa Nicole tidak akan mampu mencapainya tepat waktu, jadi ia menerjang ke depan untuk mengamankan bola. Pada saat itu, keduanya bertabrakan dan jatuh ke tanah, ketika bola mendarat tepat di samping mereka.